Keren bukan berarti kuat. Tidak semua Pokemon akan memiliki performa yang baik saat di pertempuran meskipun mereka tampak sangat keren. Ini terjadi karena umumnya tipe Pokemon atau juga kombinasi tipe atau statistik bisa mempengaruhi kekuatan tempur mereka. Di sisi lain, bahkan ada Pokemon yang tampak lucu bisa sangat kuat. Jadi tentu saja ada Pokemon yang tampak menakjubkan alias wow, tapi nyatanya tidak sekuat itu untuk digunakan. Tak heran jika kamu bermain Pokemon, pasti inti permainan adalah mengisi Pokédex. Ya, memang benar sih jika menjadi champion juga inti utama permainan Pokemon. Tapi mengisi Pokédex selalu yang paling umum dilakukan dalam game. Sehingga mau jelek ataupun keren, kamu harus mengumpulkan mereka. Karena pada dasarnya, banyaknya Pokemon yang kamu tangkap pun tidak semua akan kamu gunakan. Jadi meskipun Pokemon itu keren, aku yakin kalau mereka lemah, kamu tidak akan mengambil resiko. Apalagi jika tidak memungkinkan. Ini sesuai permintaan salah satu di antara kalian. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Tyranitar. Pokemon Pseudo Legendary memang terkenal kuat. Mereka mendapatkan puncak statistik yang besar meskipun bukan seekor legendary. Tetapi terkadang ada beberapa hal yang membuat Pokemon ini menjadi cukup lemah. Tyranitar berpenampilan selayaknya monster berupa Godzilla gitu. Memiliki tubuh gagah perkasa dengan postur tubuh tegap bak monster yang siap menghancurkan dunia. Tentu dalam Pokédex sendiri, Pokemon ini sangat kuat dan juga tampilannya jelas sangat keren. Malah ini keren banget kalau menurutku. Tetapi kombinasi tipe Tyranitar adalah Rock dan juga Dark. Kedua tipe ini membuat Tyranitar harus mendapatkan 7 kelemahan sekaligus. Bahkan ia sangat lemah apabila dipertemukan dengan tipe Fighting. Sehingga dalam permainan ini mempengaruhi kekuatannya. Valuk. Dengan tampilan yang merujuk pada bongkahan es kutub utara yang dipadukan dengan binatang seperti kura-kura, Valuk jelas sangat keren dan memuaskan dengan tubuhnya yang sangat besar. Retakan es yang menghias tubuhnya memberikan kesan kuat dan ganas dalam penampilannya. Valuk sebenarnya kuat-kuat saja. Jika kamu tahu apa yang harus dilakukan dalam pertempuran, maka Valuk akan sangat aman. Valuk menyediakan jumlah base stat yang sangat besar dengan defense yang sangat tebal. Masalahnya, ia hanya punya satu resisten karena tipe ice-nya dan mendapatkan 4 kelemahan. Speed yang rendah juga bisa mempengaruhi pertahanan yang tebal. Abomasnow. Sangar. Jelas, Abomasnow mendominasi dengan tampilannya yang teramat unik. Penggabungan pohon pinus yang ditaburi salju putih ternyata bisa menghasilkan Pokemon yang tampak perkasa. Abomasnow tampak begitu keren dengan tubuhnya yang besar. Jumlah statistik yang dihasilkan juga sangat seimbang, sehingga bisa memaksimalkan kekuatannya. Tetapi itu menjadi sangat lemah dengan kombinasi tipenya yaitu Grass dan Ice. Kedua tipe ini memang tidaklah bagus apalagi saat dipersatukan. Abomasnow harus mendapatkan 7 kelemahan termasuk kelemahan ganda terhadap tipe Fire. Ini jauh lebih tidak seimbang saat resisten yang diperoleh tidak setimpal dengan kelemahannya. Golem. Wah, dari namanya aja ini tuh udah kedengeran keren banget ya kan? Golem selalu digambarkan dengan tubuh keras batu yang mendiami suatu tempat dengan ukuran besarnya. Sedangkan golem Pokemon menampilkan bongkahan batu bulat yang bertekstur seperti cangkang kura-kura dan memiliki jari-jari kadal di tubuhnya. Atau ini tuh cangkang yang dimana retakan tanah gitu. Menurutku ini sangat keren dan unik juga kalau berbicara inspirasi. Tetapi tentu saja kerennya Pokemon ini sebenarnya jadi sia-sia akibat dari kombinasi tipenya. Kuat, ya sebenarnya bisa sangat kuat. Tetapi Rock dan juga Ground membuat ia jadi badut terhadap 6 tipe lainnya. Termasuk Water dan Grass yang menjadi kelemahan gandanya. Dreadnought. Sebenarnya Pokemon yang terinspirasi dari kura-kura itu ya jangan diremehkan lagi ya kan. Dan di sini juga rata-rata Pokemon yang keren itu ya dari kura-kura. Mereka biasanya memang sangat keren dengan beragam desain untuk spesies mereka. Dreadnought adalah Pokemon kura-kura di generasi ke-8 yang jelas sangat keren. Ia dikategorikan sebagai bite Pokemon atau Pokemon yang menggigit gitu. Membuat ia memiliki rahang yang besar dan juga kuat serta cangkang yang tampak keras. Ini juga menjadi lebih keren dengan adanya semacam fitur tanduk di kepalanya yang membuat ia tambah lebih terlihat kuat.
Kuat dalam statistik, tetapi tentu kelemahan muncul dari kombinasi tipenya. 4 kelemahan untuk kombinasi tipe bukanlah hal yang adil, apalagi dengan tipe Grace yang menjadi kelemahan gandanya. Leopard. Elegan dan memukau dengan tampilannya yang jelas merujuk pada leopard. Tetapi ini lebih feminim dari apa yang terlihat dari desainnya. Leopard juga sangat keren. Kepalanya dibuat sangat unik, seolah-olah manusia kucing yang menyamar menjadi kucing. Ya gitulah. Dan bentol-bentol kuning segitiganya bersatu padu dengan ungu jandanya yang membuat leopard terlihat sangat garang. Pokemon tipe Dark ini punya speed yang sangat tinggi, sehingga nyambung dengan inspirasinya yang juga cepat. Tetapi ini juga sebenarnya tidaklah kuat-kuat amat. Tidak sekeren tampilannya, ia juga bisa menjadi badut di dalam pertempuran. Ya meskipun keren dan anggun, tapi dia juga ya biasa aja gitu kalau bertempur. Granbull. Granbull bisa dikatakan adalah Pokemon yang sangat terlupakan di generasi kedua. Pokemon ini bahkan tidak benar-benar diingat di kalangan penggemar. Terinspirasi dari anjing pitbull yang pada akhirnya membuat Granbull terlihat cukup garang. Bahkan ada kalung di lehernya yang menggambarkan jika dirinya harus dirantai. Dulunya Granbull memiliki tipe pure normal, sampai akhirnya Fairy masuk dan membuatnya juga menjadi Fairy. Ini menyesuaikan kategori yang ia miliki di masa itu. Fairy yang garang dan keren, tapi juga tidaklah kuat-kuat amat. Barraskewda. Ikan barakuda dan menjadi Barraskewda. Pokemon ini sangat keren karena bukan saja sebagai ikan, ia juga merupakan torpedo air. Lihatlah ekornya, keren banget ya kan? Sederhana tapi ya mantap lah. Tetapi sebenarnya Pokemon ini bukanlah Pokemon yang sangat kuat. Bisa aja digunakan dalam pertempuran, tetapi ini tidak akan bertahan cukup lama dengan beberapa bagian termasuk statistiknya yang standar. Cocoknya Pokemon ini cuma jadi ikan goreng aja, karena meskipun tampilannya keren dan tampak rumit, dia adalah Pokemon yang memiliki rasa daging yang enak. Jadi daripada bertempur ya mending dimasak. Ariados. Kalau serangga sebenarnya jangan ditanya lagi. Kebanyakan mereka tidaklah cukup kuat untuk bertahan dalam pertempuran sengit. Dalam game, Ariados bahkan sangat terabaikan. Meskipun digunakan oleh Elite Four pada masanya, tetapi itu hanya menjadi penambah XP Pokemon pemain saja. Kebanyakan serangga digambarkan kecil dan manis dan tidak terlalu ribet kalau soal desain. Tetapi Ariados sebenarnya sangat keren dan seram kalau misalnya kamu melihatnya berulang kali. Warna merah di tubuhnya dipadukan dengan kaki runcing berwarna ungu kuning yang membuat kesan serangga beracunnya cukup terlihat jelas. Tapi meskipun keren, dia juga cukup lemah. Beedrill. Lebah beracun yang menjadi Pokemon dan muncul sejak awal Pokemon diperkenalkan. Beedrill sebenarnya sangat keren ya. Meskipun hanya lebah untuk beberapa bagian, tetapi duri beracunnya dibuat menjadi lengan yang besar selayaknya bor yang siap menusuk mangsanya. Jadi seramnya Beedrill sangat kental dengan adanya 2 bor di tangannya tersebut. Tetapi jelas saja Pokemon ini tidaklah kuat. Menikmati desain kerennya ya, tapi lupakan saja kalau berbicara pertempuran. Di ujung pertempuran sengit, Pokemon ini sama seperti kebanyakan serangga lainnya yang tidak dapat bertahan dengan baik. Tapi kalau soal penampilan menurutku ini mantap ya. Dan itulah beberapa Pokemon keren tapi lemah. Sebenarnya kembali lagi apakah kamu bisa menggunakannya dengan tepat dan mencari IV yang sempurna untuk Pokemon-Pokemon ini. Dipastikan mereka tetap bisa kuat di tangan yang tepat. Tetapi berbicara kelemahan, mereka jelas lemah. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.